Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Kapolda Banten akan tindak tegas 2 anggota BRIMOB terduga pelaku penganiayaan wartawan. Diduga aniaya seorang pria, 4 remaja ditangkap. Terdesak masalah ekonomi, pria nekat curi benda sakral di Pura. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda, program yang menyajikan informasi kriminal yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai, selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, seorang ibu nekat membunuh anak kandungnya yang masih berumur 3 bulan dan langsung menguburnya di Kampung Vietnam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Jayapura, Papua, Sabtu 23 Agustus 2025. Diduga aksi nekat ibu ini dilakukan usai cekcok dengan suami yang tidak memberikan nafkah. Misteri tewasnya seorang anak berusia 3 bulan di Kampung Vietnam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi akhirnya terkuak. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pembunuhan yaitu ibu kandungnya sendiri. Aparat yang bergerak cepat berhasil mengamankan sang ibu yang bernama Siti Hardianti, warga Kampung Vietnam di rumahnya. Dari hasil penyelidikan, awalnya pelaku mengarang cerita jika anaknya diculik orang. Namun belakangan terkuak, sang anak tewas dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri lantaran kecewa dengan suaminya karena tidak diberikan nafkah yang cukup untuk keluarga. Kapolres Sarmi AKBP Ruben Palayuka menjelaskan, kasus pembunuhan ini terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sang ibu nekat membunuh anaknya dengan cara menutup mulut dan hidung korban hingga korban tidak bernapas. Setelah itu pelaku mengubur bayinya di bagian belakang rumahnya. Usai melakukan aksinya, pelaku Siti Hardianti mengarang cerita bahwa bayinya diculik sehingga keluarga dan kerabat dekat melakukan pencarian di sekitar kampung hingga melakukan blokade jalan utama Sarmi Jayapura dengan tujuan mencegah pelaku pencurian bayi keluar dari Kabupaten Sarmi. Bahkan untuk membuat keluarga dan kerabat percaya dengan cerita bohongnya, Siti mengambil barang milik korban berupa tas berisi perlengkapan bayi dan membuangnya di samping rumah. Pihak keluarga pun akhirnya melaporkan kejadian yang dilaporkan Siti ke kantor polisi. Dari sinilah awal mula Siti terungkap sebagai pelaku pembunuhan sang bayi malang. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terduga pelaku adalah ibu kandung korban sendiri. Adapun cara pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap anak kandungnya sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 5.00 atau jam 5 pagi pelaku melakukan aksinya dengan cara menutup mulut dan hidung korban hingga korban tidak bisa bernafas. Pelaku sempat memotret korban lalu menghapus foto tersebut. Pelaku mengambil sebilah palang dan menggali tanah di depan rumah pelaku dan membawa korban selanjutnya dikuburkan. Akibat perbuatannya, Siti Hardianti dijerat pasal berlapis yaitu pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara seumur hidup, pidana mati, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah Banten membenarkan dugaan keterlibatan 2 anggota BRIMOB dalam insiden kerusuhan di PT Genesis. Kapolda mengaku akan melakukan penindakan terhadap 2 anggota BRIMOB yang diduga melakukan tindakan represif terhadap wartawan yang meliput kegiatan sidak di PT Genesis terkait pelanggaran lingkungan. Dugaan keterlibatan 2 anggota BRIMOB muda berinisial TG dan TR
dibenarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Banten dan mengaku akan melakukan penindakan terhadap terduga pelaku tersebut. Menurut Kapolda, terlepas dari dugaan tindakan represif, kedua anggota Satuan Brimob Polda Banten saat itu sedang melaksanakan perintah untuk melakukan pengamanan objek vital. Pengamanan tersebut merupakan permintaan resmi dari pihak perusahaan yang memohon perlindungan keamanan kepada kepolisian. Kenapa dua orang anggota Brimob itu yang dipilih? Karena terbatasnya personil di Satuan Pengamanan Objek Vital. Seperti diketahui, dugaan keterlibatan keduanya terungkap saat melakukan tindakan represif dengan melarang keras peliputan ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan inspeksi mendadak di PT Genesis. Dalam inspeksi itu, pihak perusahaan diduga melakukan pelanggaran lingkungan. Ya, pelaku ini sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Serang Kabupaten. Sudah ada 2 yang ditangkap, yang lain masih dilakukan pengejaran. Tapi identitas sudah ketahuan. Untuk oknum yang diduga, ya sudah dilakukan tindakan pemeriksaan di Polda oleh Kabid Propam. Dia meminta bantuan. Kita kan kepolisian itu kan memberikan semua di lini kehidupan masyarakat, termasuk kegiatan-kegiatan, kita melakukan pengamanan sesuai dengan surat permintaan. Sebenarnya kan harusnya ada dari Pamopit, tapi keterbatasan personil, makanya kita ada dari Brimob. Itu resmi dia pengamanan di sana. Nah, tapi kan terjadi mungkin salah paham dan sebagainya di lapangan. Tapi kita sudah melakukan tindakan tegas terhadap personil kita, oknum personil ya. Sudah dilakukan tindakan oleh Kabid Propam. Kedua terduga pelaku 2 anggota Brimob tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan di Ditpropam Polda Banten. Total terdapat 9 orang pelaku yang telah ditetapkan kepolisian yang diduga terlibat dalam insiden ini, yaitu terdiri dari 2 anggota Brimob dan 7 warga sipil. 5 dari 7 warga sipil itu saat ini masih dalam pengejaran. Hingga saat ini penyidik Polda Banten masih melakukan pendalaman atas peran masing-masing terduga pelaku. Kapolda menegaskan setiap anggota yang terbukti bersalah akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara meringkus 4 remaja yang diduga sebagai pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang pria berusia 28 tahun, warga Desa Bagan dalam Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Korban tewas saat berusaha melerai aksi tawuran para pelaku. Satu persatu pelarian para tersangka penganiayaan dan pembunuhan ini berakhir di tangan polisi. Kurang dari sepekan, polisi berhasil menangkap mereka setelah diduga melakukan penganiayaan yang menyebabkan seorang pria berusia 28 tahun tewas. Para tersangka tersebut diringkus Satreskrim Polres Batubara di lokasi yang berbeda di Kabupaten Batubara. Peristiwa pembunuhan itu berawal saat terjadi aksi tawuran antara 2 kelompok remaja di Gang Hantu, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara pada 20 Agustus 2025. Saat itu korban melerai agar bentrokan antar 2 kelompok remaja dihentikan. Namun niat korban membubarkan aksi tawuran tidak mendapat respon kedua kubu. Malah salah satu kelompok menyerang korban. Korban dianiaya dan ditikam menggunakan senjata tajam hingga akhirnya meninggal dunia. Bupati Batubara Baharudin Siagian dalam keterangan persnya di Mapolres Batubara mengatakan, korban tewas dengan luka tusukan senjata tajam saat berusaha melerai aksi tawuran antar 2 kelompok remaja yang terjadi pada 20 Agustus lalu. Uraian kejadiannya yaitu tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jalan Sempurna atau Gang Hantu kelompok Al-Farizi, Ibra alias Rizi dan kawan-kawan berniat untuk tawuran dengan kelompok Gopek dan kawan-kawan. Para tersangka kini masih diamankan petugas dan terancam hukuman berat. Dari Medan, Sumatera Utara, Wira Erlangga, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang pria nekat mencuri 4 buah sandangan atau kepeng yang tersimpan di Pura Dalem, Desa Adat Sambian, Banjar Sambilan Tengah, Desa Timpak, Karambitan, Taban, Bali. Aksi nekat pelaku diduga karena
Inilah video amatir yang memperlihatkan saat pria berinisial GGAG mengendap sesaat mencuri benda sakral yang tersimpan di pura dalam Desa Adat Sambian, Banjar Dinas Sambian Tengah, Desa Timpak, Kerabitan Tabanan, Bali. Pria nekat yang membawa anaknya itu masuk ke area pura dengan mudah lantaran pintu pura tidak terkunci. Selanjutnya pelaku merusak gembok kotak sesari untuk mengambil uang di dalamnya. Tak berhenti di situ saja, GGAG juga nekat membongkar pintu gedong dalam dengan tang untuk menggasak 4 sandang berisi uang kepeng. Pihak pengempon dan pemangku pura curiga setelah menemukan adanya kerusakan pada gembok gedong dalam. Setelah dicek ternyata 4 buah sandangan yang tersimpan di dalam pura sudah raib. Akibat ulah pelaku, Desa Adat Sambian mengalami kerugian mencapai 7 juta rupiah. Aksi GGAG terungkap setelah rekaman kamera pengawas beredar luas di media sosial. Polisi pun bergerak melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan rekaman CCTV, ciri-ciri pelaku berhasil teridentifikasi. Unit Reskrim kemudian memperoleh informasi keberadaan pelaku di perumahan Geraha Chandra Asih, Desa Meliling, Kerambitan, Tabanan. Polisi langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan tersangka berikut barang bukti. Pelaku GGAG pun dihadirkan bersama dengan pelaku kriminal lainnya, sementara satu pelaku lain yang terlibat dalam kasus pencurian ini tidak ditahan karena masih di bawah umur. Terkait dengan kegiatan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan operasi sikat yang dimulai tanggal 31 Juli sampai 14 Agustus 2025. Kita sudah mengamankan kurang lebih ada 8 perkara terkait dengan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Tabanan itu. Kemudian yang kita rilis pada siang hari ini yaitu ada 6 kasus pencurian dan dengan tersangka 7 orang dewasa. Kenapa yang 2 tidak kami rilis? Karena yang 2 merupakan anak di bawah umur, sehingga kami tidak tampilkan di rekan-rekan semua. Pelaku juga mengaku pernah melakukan pencurian benda sakral di sejumlah pura lainnya, yakni Pura Dalam Desa Adat Dalang, Pura Dalam Desa Adat Nyat-Nyatan, Desa Gadung Sari, dan Pura Jagabalu Banjar Jeliji, Pondok Desa Megati. Pelaku mengaku modus yang dilakukan dengan cara menyasar area pura yang tidak terkunci, kemudian merusak gembok dan engsel pintu gedong dalam untuk mengambil uang sesari dan sandangan. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang berperan sebagai pengedar sekaligus kurir narkoba jenis ganja ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan sementara pelaku yang telah 5 kali membawa paket ganja dengan total 253 kg merupakan kaki tangan seorang narapidana di dalam lapas. Inilah video amatir penangkapan pengedar sekaligus kurir narkoba jenis ganja berinisial OM di rumahnya di kawasan Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita 13 kg lebih ganja yang disembunyikan di dalam sebuah koper. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui telah bertransaksi sebanyak 5 kali dengan total berat narkoba mencapai 250 kg. Pelaku juga merupakan kaki tangan dari seorang narapidana di dalam lapas yang diketahui sebagai jaringan narkoba lintas provinsi Aceh, Medan, dan Jakarta. Setiap paket ganja yang berhasil diantar dan dijual, pelaku mendapat keuntungan Rp300.000. Dia cuma antar sesuai petunjuk dari temannya yang ada di lapas. Dia datang, dia kasih barang di situ, tempel di situ, nanti dia mendapatkan fee dari temannya yang ada di lapas, 200 sampai 300 juta per paket. Jadi kalau ini ada 12 paket berarti kali 300.000. 12 kali 300.000, 3.600.000. Saat ini polisi masih mengejar satu orang DPO berinisial AB yang menjadi penyuplai ganja dari Medan dan Aceh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat 114 ayat 2 subsidiar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Pasutri, terduga pelaku penipuan penjualan mobil di kawasan Majalengka, Jawa Barat. Proses penangkapan diwarnai aksi saling kejar antara petugas dengan terduga pelaku.
Pria yang merupakan suami dari terduga pelaku penipuan penjualan mobil online ini tidak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di Majalengka, Jawa Barat pada Selasa 26 Agustus 2025 malam. Petugas dengan sigap menangkapnya usai aksi saling kejar dengan mobil terjadi antara petugas dengan terduga pelaku. Suami terduga pelaku dibuat berlutut dan memborgol kedua tangannya untuk langsung dibawa petugas ke dalam mobil petugas. Pria berinisial A yang merupakan suami dari terduga pelaku RR diamankan karena membantu sang istri kabur dari jeratan kasus penipuan jual beli mobil dengan nilai 420 juta rupiah. Pengejaran itu bermula saat polisi menangkap RR, istri pria tersebut, atas laporan dari korban berinisial AS warga Papua Tengah, di mana RR menjanjikan penjualan satu unit kendaraan roda 4 seharga 420 juta rupiah, namun tidak dikirimkan kendaraannya saat uang sudah ditransfer ke rekening RR. Sejak itu RR melarikan diri dengan dibantu sang suami ke sejumlah daerah, namun pelarian RR tercium petugas dan berhasil ditangkap di kawasan Majalengka. Jadi tersangka ini mengiming-imingi korban untuk membeli mobil baru. Jadi korban sudah mentransfer 420 juta, namun ternyata uangnya tidak digunakan untuk membeli mobil, namun untuk kebutuhan lain daripada tersangka. Pelaku ini sempat kita tahan di ruang khusus, tidak bersama-sama dengan tahanan yang lainnya. Namun kemudian ternyata dimanfaatkan oleh tersangka untuk celah, kemudian meminta dan dengan bantuan dari suaminya melarikan diri, sempat melarikan diri pada pukul 4 pagi. Kemudian kami lakukan pengejaran dan kami temukan lagi jejaknya di Jogja dan di Cirebon sampai kami dapat di Majalengka. Mantan suaminya pernah menjadi tentara namun dipecat karena disersi. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka RR menghabiskan uang sebesar 420 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti merenovasi rumah, membayar uang muka pembelian 2 unit mobil beserta cicilannya, membeli ponsel baru, membayar cicilan rumah, dan membeli emas. RR juga diketahui baru mengembalikan uang korban sekitar 80 juta rupiah secara bertahap. Akibat perbuatannya, RR dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dan suaminya dijerat pasal 221 KUHP karena membantu pelarian istrinya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor terjadi di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. 2 orang pelaku yang menggunakan sepeda motor terekam jelas CCTV saat membobol kunci kendaraan korban dan membawanya kabur. Rekaman kamera CCTV di Jalan Serdang Baru 1, Gang 7 Kemayoran, Jakarta Pusat memperlihatkan jelas 2 pelaku curanmor beraksi pada Selasa sekitar pukul 4.30 dini hari. Pelaku beraksi menggunakan 1 sepeda motor. Salah satu pelaku turun dari motor dan berulang kali berusaha membobol kunci sepeda motor korban yang terparkir di lokasi. Setelah beberapa menit, motor berhasil dikuasai pelaku dan langsung dibawa kabur. Aksi curanmor ini terjadi saat kondisi lingkungan masih sepi sehingga tak ada warga yang menyadarinya. Maraknya aksi pencurian seperti ini membuat warga resah dan mereka berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti kasus tersebut. Dari Jakarta, Aure Desmita, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 4 orang tersangka baru terkait kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta pada Sabtu 23 Agustus dan Minggu 24 Agustus 2025 malam di tempat terpisah. 3 orang pelaku ditangkap di Solo, Jawa Tengah, sedangkan 1 orang lainnya ditangkap di Jakarta. Polisi menduga keempat pelaku tersebut merupakan aktor intelektual di balik kasus tersebut. Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI dengan menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik aksi pembunuhan dan penculikan tersebut. 3 orang pelaku berinisial DH, YJ, dan AA berhasil ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Sementara 1 pelaku lainnya berinisial C
dibekuk di Pantai Indah Kapuk pada Minggu sore. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif dan peran masing-masing tersangka dalam kejahatan keji tersebut. Peristiwa bermula saat Ilham dikabarkan menghilang usai mengikuti rapat di sebuah supermarket di Pasar Rebo pada Rabu malam 20 Agustus. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik menegangkan saat Ilham disergap oleh sejumlah orang dan dipaksa masuk ke dalam mobil putih yang terparkir di samping kendaraannya. Tak lama setelah dilaporkan hilang, jasad Ilham ditemukan pada Kamis pagi di kawasan Semak-Semak, Serang Baru dalam keadaan memilukan, tangan dan kaki terikat, serta mata tertutup kain. Polisi kemudian berhasil menangkap keempat pelaku yang menculik korban di wilayah Jakarta Pusat dari Bandara Labuan Bajo, NTT. Natania Astria, Sinpo TV melaporkan. Polisi menangkap Reski Media Saputra, suami dari IRT yang jasadnya ditemukan di area perkebunan singkong di Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung pada Kamis 21 Agustus 2025. Reski ditangkap setelah beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Pelaku tega membunuh korban akibat korban ingin bekerja di kampung halamannya di Mesuji. Polres Lampung Utara berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang IRT yang jasadnya ditemukan di areal perkebunan singkong di Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara pada Kamis 21 Agustus 2025 malam. Pelaku yakni Reski Media Saputra yang merupakan suami korban ditangkap beberapa jam setelah membunuh korban dengan cara dicekik, diinjak, dan jasadnya dibuang di perkebunan singkong milik warga. Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan mengatakan, pelaku tega menghabisi nyawa istrinya sendiri lantaran emosi dengan korban yang ingin bekerja di kampung halamannya di wilayah Mesuji. Pelaku kesal saat terlibat cekcok korban memukul pelaku. Pelaku lalu mencekik dan menginjak korban hingga tewas di kebun singkong. Usai membunuh korban, pelaku sempat mencoba bunuh diri, namun berhasil dicegah. Sampaikan di sini bahwa untuk pelaku ini berstatus suami daripada korban. Jadi saya sampaikan bahwa untuk kejadian yang terjadi kemarin ditemukannya jenazah sesuatu mayat berjenis kelamin perempuan ternyata adalah merupakan istri daripada korban, adalah istri daripada pelaku. Sama injek kaki 4 kali ya. Gitu ya. Kok kamu tega nyeret dia ke perkebunan singkong itu? Itu karena ada motor, saya takut saya binasa, saya agak ke dalam ini. Ki, kamu itu coba bunuh diri itu dulu kayak mana Ki? Awal mulanya kepikiran bunuh diri. Ya saya biar mati bareng-bareng sama istri saya saking saya nyesel Pak. Apa yang kamu itu? Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun atau seumur hidup. Dari Lampung Utara, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengusaha pakaian rumahan di Semanggi, Solo menjadi korban penipuan dari seorang wanita dengan modus pemesanan fiktif. Korban yang diiming-imingi pelaku mendapatkan orderan besar malah merugi hingga puluhan juta rupiah. Inilah pelaku penipuan dengan modus pemesanan fiktif yang berhasil diringkus Satreskrim Polresta Solo. Pelaku merupakan seorang perempuan warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan inisial Rey alias Nana. Pelaku hanya tertunduk lesu ketika digiring ke Mapolresta Solo. Dalam kasus ini, pelaku menipu seorang pengusaha pakaian rumahan di Semanggi, Solo, Jawa Tengah. Pelaku menggelapkan ribuan potong daster serta rok plisket dengan modus pemesanan fiktif. Dari pemeriksaan, pelaku berdalih ada pesanan dari langganan tetap dalam jumlah banyak. Setelah barang berupa daster dan rok plisket disiapkan sesuai jumlah pesanan, pelaku mengarahkan barang tersebut untuk diantar ke rumah pacarnya karena jumlahnya banyak. Barang pun kemudian terjual dan uang hasil penjualan ditransfer ke rekening atas nama tersangka. Namun bukannya dibayarkan kepada korban, uang tersebut justru digunakan untuk keperluan pribadi pelaku. Waktu itu memang saya pakai untuk kepentingan pribadi karena waktu itu saya hamil 7 bulan, saya menderita diabetes, terus saya untuk tambahan biaya pengobatan. Terus waktu sudah jatuh tempo selang berapa hari itu saya sudah negosiasi sama dia, kalau mau saya bayar gimana, tapi dia mau. Wakapolresta Solo AKBP Sigit menjelaskan, korban sebelumnya sempat melakukan sejumlah upaya untuk mendapatkan hak semestinya dari pelaku, berupa pembayaran daster dan rok yang dipesan. Namun tersangka tidak pernah memberikan jawaban. Uang atau barang yang telah dikirim korban pun juga tidak pernah kembali.
hingga akhirnya korban melapor ke polisi dan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Pelaku minta ke adminnya untuk menjual semua barang milik korban dengan cara mengantar barang ke rumah adminnya melalui ojek online. Adminnya menjual barang milik korban ke beberapa pembeli dengan harga murah. Setelah barang itu laku terjual, admin mentransfer uang hasil penjualan ke rekening milik pelaku. Tersangka dikenakan dengan pasal penggelapan dalam jabatan. Penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 374 atau 372 KUHP. Bersamaan dengan itu, polisi menetapkan Ray alias Nana sebagai tersangka dan menyita sejumlah barang bukti berupa nota pemesanan fiktif dan cetakan rekening korban milik tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 374 atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Dua pengelola ground transport di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali berselisih dan merembet antara sopir dengan petugas Afsek bandara. Perselisihan pecah akibat aksi saling dorong yang berujung pemukulan antara sopir dengan petugas Afsek. Petugas Afsek kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Inilah video berdurasi pendek yang viral di media sosial. Pada video amatir tersebut memperlihatkan perkelahian antara petugas Afsek dengan seorang pria berpakaian kemeja kuning di area Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perkelahian itu memicu kepanikan sejumlah orang di sekitar lokasi dan langsung menjadi perhatian warganet. Keributan yang awalnya hanya melibatkan dua pengelola ground transport di Bandara Ngurah Rai menjadi meluas, menjadi keributan massa dan semakin tidak terkendali. Pengelola Bandara Ngurah Rai berdalih tindakan yang dilakukan petugas Afsek merupakan upaya pertahanan diri dan mengamankan oknum pengemudi yang memperkeruh situasi. Petugas Afsek yang menjadi korban pemukulan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres kawasan Bandara Ngurah Rai. Kasat Reskrim kawasan Bandara Ngurah Rai, Ibtu Rionson Ritonga, membenarkan terjadinya peristiwa tersebut dan pihaknya telah menerima laporan dari pihak yang menjadi korban. Saat ini Satreskrim Polres Bandara masih melakukan pendalaman dengan memeriksa keterangan para saksi maupun korban untuk mengungkap secara jelas peristiwa tersebut. Dua korban laki-laki yang bekerja sebagai Afsek masing-masing berinisial Kadek PP yang beralamat di Gianyar, Bali dan Kadek AK yang beralamat di Tuban, Kuta Badung. Untuk laporan kami terima ada satu dari teman-teman dari Angkasa Pura, dari Afsek yang memang mengalami sejumlah luka. Jadi ada lukanya mungkin dialami oleh dua orang korban dan saat ini masih kami dalam proses penyelidikan kami dan lagi penyelidikan kami. Ya, ada korban dari pihak Afsek bandara itu ada berapa orang dah? Yang sesuai laporan yang kami terima 2 orang. Ada 2 orang ya? 2 orang. Itu yang di video itu nanya? Yang di video itu kan ada sejumlah video, makanya kita yang memang datang melapor itu memang ada juga beberapa yang memang yang kita mengalami memang menyampaikan sebagai korban akibat kejadian tersebut. Kalau untuk di video nanti kami mungkin perlu dalami lagi. Itu dilengkapi visum atau seperti apa? Ya tentu, setelah kita buat laporan sesuai prosedur kita mengajak korban untuk membawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Sementara itu Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai telah memeriksa sekitar 10 orang saksi. Dari ke-10 saksi yang telah diperiksa, kemungkinan akan ada yang menjadi tersangka. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pelaku curanmor tertangkap saat akan membawa kabur sepeda motor hasil curian di Kota Bandar Lampung, dan menjadi bulan-bulanan warga. Pelarian pelaku berhasil digagalkan berkat aksi sejumlah pelajar yang penuh keberanian menabrak sepeda motor yang dikemudikan pelaku. Seorang pelaku curanmor asal Kabupaten Lampung Tengah berinisial SAR nyaris tewas usai dihakimi massa di Jalan Lintas Sumatera, Haji Mena, Lampung pada Senin. Pelaku tertangkap warga usai terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah pelajar yang memergokinya membawa kabur sepeda motor yang dicuri di Jalan Pramuka, Kota Bandar Lampung. Dalam pengejaran, sejumlah pelajar dengan penuh keberanian menabrak sepeda motor yang dikemudikan pelaku hingga jatuh. Seorang pelajar pun mengalami luka di bagian tangan akibat diserang pelaku. Saat ini pelaku telah diserahkan di Mapolresta Bandar Lampung untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi pun akan melakukan pengembangan untuk mengungkap pelaku lainnya. Yang bersangkutan
bersangkutan diketahui kedapatan melakukan pencurian kendaraan bermotor, namun diketahui oleh masyarakat sehingga sempat diamankan oleh masyarakat, dan tim kami, tim TK 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung langsung menuju TKP untuk mengamankan terduga pelaku. Ya, luar biasa sekali terkait kesadaran masyarakat untuk ikut menegakkan hukum terkait pelaku pelanggar hukum itu, sehingga kami dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung sangat mengapresiasi sekali tindakan masyarakat yang sudah membantu kami untuk melakukan penegakan hukum ya terkait terduga pelaku yang memang ingin melakukan tindak pidana curanmor. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Masih dari Provinsi Lampung, pemirsa diminta bayar 8 juta rupiah untuk beli alat medis keluarga balita yang meninggal dunia usai operasi di RSUD Abdul Muluk Lampung, laporkan oknum dokter ke polisi. Oknum dokter dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan serta pungli sebab pasien berstatus penerima BPJS Kesehatan. Keluarga Alessa Erina Putri, balita yang meninggal dunia usai operasi, secara resmi melaporkan oknum dokter di RSUD Abdul Muluk ke Polda Lampung pada Senin. Orang tua balita, Sandi Saputra dan Nida Usofi, melaporkan oknum dokter bedah anak, Dr. Billy Rosan, dengan didampingi langsung oleh tim kuasa hukum. Dalam laporannya, oknum dokter tersebut diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Sang dokter membujuk orang tua pasien yang berstatus penerima BPJS Kesehatan untuk membeli alat medis harga 8 juta rupiah. Selain itu, oknum dokter yang berstatus sebagai ASN tersebut juga dilaporkan atas dugaan pungli. Pertama soal bujuk rayu terkait dengan opsi pembelian alat. Opsi pembelian alat itu yang kemudian diketahui faktanya adalah transfer di BPJS. Nah, ada bukti transfer dari pihak orang tua korban bayi Alessia ke rekening pribadi bersama oknum dokter yang bersangkutan. Salah satunya itu. Kemudian juga ada dugaan yang didakwa terkait dengan upaya untuk bagaimana caranya keluarga pasien membeli alat yang dimaksud, lah kira-kira seperti itu. Yang ya kalau orang tua kan pada prinsipnya kan lebih keselamatan anak di awal, maka penuh jiwa raganya beliau ini kan melakukan hal itu. Diketahui sebelumnya, orang tua balita Alessa Erina Putri mengungkap adanya praktik bisnis ilegal di dalam RSUD Abdul Muluk lantaran diminta mentransfer uang senilai 8 juta rupiah kepada dokter spesialis bedah anak Billy Rosan meski mereka merupakan pasien BPJS. Kini, dokter tersebut pun telah diberi sanksi oleh pihak rumah sakit dengan dicabut haknya untuk menangani pasien BPJS sampai waktu yang belum ditentukan. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, keluarga diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan meminta Kapolri untuk membuka kembali penyelidikan kasus kematian anaknya. Pihak keluarga menilai masih ada fakta yang perlu didalami dan meminta Polri untuk mengungkap perkembangan secara transparan. Keluarga diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan menyampaikan harapan kepada Kapolri agar Polri kembali membuka dan mengkaji secara mendalam penyelidikan atas kasus kematiannya. Harapan ini disampaikan secara terbuka oleh Arya Daru sebagai bentuk kepercayaan keluarga kepada institusi Polri. Menanggapi hal tersebut, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, menyatakan Polri turut berempati dan menghargai setiap masukan yang disampaikan keluarga.
Truno Yudo menegaskan seluruh harapan tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan proses penyelidikan. Polri menjamin penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan, berdasarkan kaidah ilmiah dan melibatkan berbagai unsur profesi, serta tim ahli independen. Pendekatan terbuka ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan publik, serta menjadi wujud komitmen Polri untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada keluarga. Ada beberapa masukan yang tentunya masukan secara terbuka ya disampaikan oleh keluarga ADP. Tentu yang pertama kita turut berempati dengan peristiwa yang telah terjadi. Namun demikian terkait apa yang secara harapan dari keluarga tentu menjadi bagian atensi kita juga ya. Mari kita sama-sama berempati. Tentu apa-apa yang menjadi petunjuk ini tentu menjadi suatu landasan, apakah ini memang merupakan temuan baru ya, apakah perkembangan baru ataukah sifatnya secara komprehensif bisa menjadi bagian daripada kelengkapan proses penyelidikan pada tahap pertama ya. Tentunya kita sama-sama semua berempati, ini menjadi kita hargai ya, kita hargai bersama, dan harapannya semua apa yang kita lakukan ini mendasari pada keilmiahan, kemudian juga mendasari pada informasi-informasi yang juga akan diberikan nanti sama keluarga. Ini bagian daripada penyempurnaan. Seperti itu. Berarti Polda Metro tetap melakukan penyelidikan ya Pak ya? Tentu segala masukan, apa-apa yang dilakukan oleh Polda Metro sudah sejauh ini, dan beberapa profesi kepakaran sudah dilibatkan ya. Namun informasi-informasi yang lebih juga kita masih butuhkan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol Lingkar Luar Jakarta yang melibatkan kendaraan truk pengangkut LPG dengan truk tronton. Sopir LPG tewas di tempat. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Inilah rekaman video amatir yang beredar saat sebuah truk pengangkut LPG tersangkut kendaraan truk tronton di ruas tol Lingkar Luar Jakarta Rabu 27 Agustus 2025 pagi. Kepala truk LPG tersangkut badan belakang truk tronton saat keduanya terlibat kecelakaan di kilometer 36 arah Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Diduga kecelakaan itu terjadi akibat truk LPG mengalami remblong sehingga menabrak badan belakang truk tronton tersebut. Ironisnya, peristiwa tabrakan itu tidak diketahui oleh supir truk tronton sehingga menyebabkan truk LPG terseret sejauh 6 km. Supir truk tronton baru mengetahui mobilnya menyeret truk LPG ketika pengendara lain di ruas jalan tol memberitahunya. Akibat peristiwa tersebut, supir LPG tewas di lokasi kejadian karena tubuhnya terjepit kemudi dan ekor truk tronton yang ditabraknya. Ada dua kendaraan truk angkutan LPG yang menabrak truk tronton bermula dari kilometer 36 jalur Ambon, tol Jor Selatan di lajur 1 yang menabrak, kemudian mobil tersebut terbawa atau menempel di depan truk yang ditabrak, yaitu truk tronton. Lanjut, akibat dari kecelakaan ini, satu orang pengemudi truk angkutan LPG meninggal dunia dan saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit. Selanjutnya, arus lalu lintas sempat terjadi kepadatan sekitar 2 km dari TKP, namun saat ini sudah pembersihan dan sekarang sudah penormalan sehingga arus lalu lintas kembali normal. Peristiwa ini dalam penanganan Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari rekaman video amatir milik warga ini, asap tebal bersama dengan kobaran api yang membumbung tinggi melahap 4 bangunan kios rumah makan di Jalan Bangkaraya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, hangus terbakar Rabu 27 Agustus 2025 pagi. Kobaran api yang semakin membesar merambat ke salah satu rumah warga yang berdempetan dengan cepat.
50 personel petugas pemadam kebakaran bersama 15 unit mobil pompa yang tiba di lokasi berhasil melokalisir api selang beberapa jam kemudian. Menurut perwira piket pemadam kebakaran, terdapat 4 kios dan 1 bangunan rumah yang terbakar. Dari peristiwa itu, api diduga muncul dari salah satu kios yang membakar pertama kali sesaat pemilik kios mengalami kebocoran gas ketika mengganti tabung gas. Tahu jiwa Pak dalam peristiwa ini Pak? Untuk korban tadi informasi masyarakat 1 orang luka bakar sekitar 40%. Nah, sekarang ditunjuk oleh Dinkes ke rumah sakit terdekat. Akibat peristiwa kebakaran ini, 1 orang dikabarkan mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Inilah suasana pasca kecelakaan di perempatan SMPN 3 Prinsewu, Lampung. Warga terlihat bahu-membahu mendorong mundur truk untuk menyelamatkan seorang pengendara sepeda motor yang terlindas roda bagian depan truk. Aksi dorong truk itu adalah upaya penyelamatan warga agar nyawa pengendara sepeda motor tersebut bisa tertolong. Seperti diketahui, pengendara motor itu terlindas usai berkecepatan tinggi dan menabrak bagian depan truk saat truk berbelok ke arah terminal Prinsewu. Alhasil, pengendara terjatuh dan masuk ke dalam kolong dan terlindas roda depan truk. Warga yang berhasil mengevakuasi langsung melarikan korban ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu nekat membunuh anak kandungnya yang masih berumur 3 bulan dan langsung menguburnya di Kampung Vietnam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Jayapura, Papua pada Sabtu 23 Agustus 2025. Diduga aksi nekat si ibu dilakukan usai cekcok dengan suami yang tidak memberikan nafkah. Misteri tewasnya seorang anak berusia 3 bulan di Kampung Vietnam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi akhirnya terkuak. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pembunuhan yaitu ibu kandungnya sendiri. Aparat yang bergerak cepat berhasil mengamankan sang ibu yang bernama Siti Hardianti, warga Kampung Vietnam di rumahnya. Dari hasil penyelidikan, awalnya pelaku mengarang cerita jika anaknya diculik orang. Namun belakangan terkuak, sang anak tewas dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri lantaran kecewa dengan suaminya karena tidak diberikan nafkah yang cukup untuk keluarga. Kapolres Sarmi AKBP Ruben Palayuka menjelaskan, kasus pembunuhan ini terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sang ibu nekat membunuh anaknya dengan cara menutup mulut dan hidung korban hingga korban tidak bernapas. Setelah itu pelaku mengubur bayinya di bagian belakang rumahnya. Usai melakukan aksinya, pelaku Siti Hardianti mengarang cerita bahwa bayinya diculik sehingga keluarga dan kerabat dekat melakukan pencarian di sekitar kampung hingga melakukan blokade jalan utama Sarmi Jayapura dengan tujuan mencegah pelaku pencurian bayi keluar dari Kabupaten Sarmi. Bahkan untuk membuat keluarga dan kerabat percaya dengan cerita bohongnya, Siti mengambil barang milik korban berupa tas berisi perlengkapan bayi dan membuangnya di samping rumah. Pihak keluarga pun akhirnya melaporkan kejadian yang dilaporkan Siti ke kantor polisi. Dari sinilah awal mula Siti terungkap sebagai pelaku pembunuhan sang bayi malang. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terduga pelaku adalah ibu kandung korban sendiri. Adapun cara pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap anak kandungnya sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 5.00 atau jam 5 pagi pelaku melakukan aksinya dengan cara menutup mulut dan hidung korban hingga korban tidak bisa bernafas. Pelaku sempat memotret korban lalu menghapus foto tersebut. Pelaku mengambil sebilah palang dan menggali tanah di depan rumah pelaku dan membawa korban selanjutnya dikuburkan. Akibat perbuatannya, Siti Hardianti dijerat pasal berlapis yaitu pasal 76C Junto pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara seumur hidup
pidana mati, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah Banten membenarkan dugaan keterlibatan 2 anggota BRIMOB dalam insiden kerusuhan di PT Genesis. Kapolda mengaku akan melakukan penindakan terhadap 2 anggota BRIMOB yang diduga melakukan tindakan represif terhadap wartawan yang meliput kegiatan sidak di PT Genesis terkait pelanggaran lingkungan. Dugaan keterlibatan 2 anggota BRIMOB muda berinisial TG dan TR dibenarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Banten dan mengaku akan melakukan penindakan terhadap terduga pelaku tersebut. Menurut Kapolda, terlepas dari dugaan tindakan represif, kedua anggota Satuan BRIMOB Polda Banten saat itu sedang melaksanakan perintah untuk melakukan pengamanan objek vital. Pengamanan tersebut merupakan permintaan resmi dari pihak perusahaan yang memohon perlindungan keamanan kepada kepolisian. Kenapa 2 orang anggota BRIMOB itu yang dipilih? Karena terbatasnya personil di Satuan Pengamanan Objek Vital. Seperti diketahui, dugaan keterlibatan keduanya terungkap saat melakukan tindakan represif dengan melarang keras peliputan ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan inspeksi mendadak di PT Genesis. Dalam inspeksi itu, pihak perusahaan diduga melakukan pelanggaran lingkungan. Ya, pelakunya sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Serang Kabupaten. Sudah ada 2 yang ditangkap, yang lain masih dilakukan pengejaran. Tapi identitas sudah ketahuan. Untuk oknum yang diduga, ya sudah dilakukan tindakan pemeriksaan di Polda oleh Kabid Propam. Dia meminta bantuan. Kita kan kepolisian itu kan memberikan semua di lini kehidupan masyarakat, termasuk kegiatan-kegiatan, kita melakukan pengamanan. Pengamanan sesuai dengan surat permintaan. Sebenarnya kan harusnya ada dari Pamopit, tapi keterbatasan personil, makanya kita ada dari BRIMOB. Itu resmi dia pengamanan di sana. Nah, tapi kan terjadi mungkin salah paham dan sebagainya di lapangan. Tapi kita sudah melakukan tindakan tegas terhadap personil kita, oknum personil ya. Sudah dilakukan tindakan oleh Kabid Propam. Kedua terduga pelaku 2 anggota BRIMOB tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan di Ditpropam Polda Banten. Total terdapat 9 orang pelaku yang telah ditetapkan kepolisian yang diduga terlibat dalam insiden ini, yaitu terdiri dari 2 anggota BRIMOB dan 7 warga sipil. 5 dari 7 warga sipil itu saat ini masih dalam pengejaran. Hingga saat ini penyidik Polda Banten masih melakukan pendalaman atas peran masing-masing terduga pelaku. Kapolda menegaskan setiap anggota yang terbukti bersalah akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara meringkus 4 remaja yang diduga sebagai pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang pria berusia 28 tahun, warga desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Korban tewas saat berusaha melerai aksi tawuran para pelaku. Satu persatu pelarian para tersangka penganiayaan dan pembunuhan ini berakhir di tangan polisi. Kurang dari sepekan, polisi berhasil menangkap mereka setelah diduga melakukan penganiayaan yang menyebabkan seorang pria berusia 28 tahun tewas. Para tersangka tersebut diringkus Satreskrim Polres Batubara di lokasi yang berbeda di Kabupaten Batubara. Peristiwa pembunuhan itu berawal saat terjadi aksi tawuran antara 2 kelompok remaja di Gang Hantu, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara pada 20 Agustus 2025. Saat itu korban melerai agar bentrokan antar 2 kelompok remaja dihentikan. Namun niat korban membubarkan aksi tawuran tidak mendapat respon kedua kubu. Malah salah satu kelompok menyerang korban. Korban dianiaya dan ditikam menggunakan senjata tajam hingga akhirnya meninggal dunia. Bupati Batubara Baharudin Siagian dalam keterangan persnya di Mapolres Batubara mengatakan, korban tewas dengan luka tusukan senjata tajam saat berusaha melerai aksi tawuran antar 2 kelompok remaja yang terjadi pada 20 Agustus lalu. Uraian kejadiannya yaitu tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jalan Sempurna atau Gang Hantu, kelompok Al-Farizi, Hibra alias Rizi, dan kawan-kawan berniat untuk tawuran dengan kelompok Gopek dan kawan-kawan. Para tersangka kini masih diamankan petugas dan terancam hukuman berat.
Dari Medan, Sumatera Utara, Wira Erlangga, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang pria nekat mencuri 4 buah sandangan atau kepeng yang tersimpan di Pura Dalem, Desa Adat Sambian, Banjar Sambilan Tengah, Desa Timpak, Karambitan, Taban, Bali. Aksi nekat pelaku diduga karena terdesak masalah ekonomi. Rekaman kamera CCTV di Jalan Serdang Baru 1, Gang 7 Kemayoran, Jakarta Pusat memperlihatkan jelas 2 pelaku curanmor beraksi pada Selasa sekitar pukul 4.30 dini hari. Pelaku beraksi menggunakan 1 sepeda motor. Salah satu pelaku turun dari motor dan berulang kali berusaha membobol kunci sepeda motor korban yang terparkir di lokasi. Setelah beberapa menit, motor berhasil dikuasai pelaku dan langsung dibawa kabur. Aksi curanmor ini terjadi saat kondisi lingkungan masih sepi sehingga tak ada warga yang menyadarinya. Maraknya aksi pencurian seperti ini membuat warga resah dan mereka berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti kasus tersebut. Dari Jakarta, Aure Desmita, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang berperan sebagai pengedar sekaligus kurir narkoba jenis ganja ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku yang telah 5 kali membawa paket ganja dengan total 253 kg merupakan kaki tangan seorang narapidana di dalam lapas. Inilah video amatir penangkapan pengedar sekaligus kurir narkoba jenis ganja berinisial OM di rumahnya di kawasan Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita 13 kg lebih ganja yang disembunyikan di dalam sebuah koper. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui telah bertransaksi sebanyak 5 kali dengan total berat narkoba mencapai 250 kg. Pelaku juga merupakan kaki tangan dari seorang narapidana di dalam lapas yang diketahui sebagai jaringan narkoba lintas provinsi Aceh, Medan, dan Jakarta. Setiap paket ganja yang berhasil diantar dan dijual, pelaku mendapat keuntungan Rp300.000. Dia cuma antar sesuai petunjuk dari temannya yang ada di lapas. Dia datang, dia kasih barang di situ, tempel di situ, nanti dia mendapatkan fee dari temannya yang ada di lapas, 200 sampai 300 juta per paket. Jadi kalau ini ada 12 paket berarti kali 300.000. 12 kali 300.000, 3.600.000. Saat ini polisi masih mengejar satu orang DPO berinisial AB yang menjadi penyuplai ganja dari Medan dan Aceh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat 114 ayat 2 subsidiar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Pasutri, terduga pelaku penipuan penjualan mobil di kawasan Majalengka, Jawa Barat. Proses penangkapan diwarnai aksi saling kejar antara petugas dengan terduga pelaku. Pria yang merupakan suami dari terduga pelaku penipuan penjualan mobil online ini tidak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di Majalengka, Jawa Barat pada Selasa 26 Agustus 2025 malam. Petugas dengan sigap menangkapnya usai aksi saling kejar dengan mobil terjadi antara petugas dengan terduga pelaku. Suami terduga pelaku dibuat berlutut dan memborgol kedua tangannya untuk langsung dibawa petugas ke dalam mobil petugas. Pria berinisial A yang merupakan suami dari terduga pelaku RR diamankan karena membantu sang istri kabur dari jeratan kasus penipuan jual beli mobil dengan nilai 420 juta rupiah. Pengejaran itu bermula saat polisi menangkap RR, istri pria tersebut, atas laporan dari korban berinisial AS warga Papua Tengah, di mana RR menjanjikan penjualan 1 unit kendaraan roda 4 seharga 420 juta rupiah, namun tidak dikirimkan kendaraannya saat uang sudah ditransfer ke rekening RR. Sejak itu RR melarikan diri dengan dibantu sang suami ke sejumlah daerah. Namun pelarian RR tercium petugas dan berhasil ditangkap di kawasan Majalengka. Jadi tersangka ini mengiming-imingi korban untuk membeli mobil baru. Jadi korban sudah mentransfer 420 juta, namun ternyata uangnya tidak digunakan untuk membeli mobil, namun untuk kebutuhan lain daripada tersangka. Pelaku ini sempat
kita tahan di ruang khusus, tidak bersama-sama dengan tahanan yang lainnya. Namun kemudian ternyata dimanfaatkan oleh tersangka untuk celah, kemudian meminta dan dengan bantuan dari suaminya sempat melarikan diri pada pukul 4 pagi. Kemudian kami lakukan pengejaran dan kami temukan lagi jejaknya di Jogja dan di Cirebon sampai kami dapat di Majalengka. Mantan suaminya pernah menjadi tentara namun dipecat karena disersi. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka RR menghabiskan uang sebesar 420 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti merenovasi rumah, membayar uang muka pembelian 2 unit mobil beserta cicilannya, membeli ponsel baru, membayar cicilan rumah, dan membeli emas. RR juga diketahui baru mengembalikan uang korban sekitar 80 juta rupiah secara bertahap. Akibat perbuatannya, RR dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dan suaminya dijerat pasal 221 KUHP karena membantu pelarian istrinya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol Lingkar Luar Jakarta yang melibatkan kendaraan truk pengangkut LPG dengan truk tronton Rabu 27 Agustus 2025 pagi. Sopir LPG tewas di tempat akibat truk yang dibawanya terseret badan truk tronton sejauh 6 km. Inilah rekaman video amatir yang beredar saat sebuah truk pengangkut LPG tersangkut kendaraan truk tronton di ruas tol Lingkar Luar Jakarta Rabu 27 Agustus 2025 pagi. Kepala truk LPG tersangkut badan belakang truk tronton saat keduanya terlibat kecelakaan di kilometer 36 arah Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Diduga kecelakaan itu terjadi akibat truk LPG mengalami remblong sehingga menabrak badan belakang truk tronton tersebut. Ironisnya, peristiwa tabrakan itu tidak diketahui oleh supir truk tronton sehingga menyebabkan truk LPG terseret sejauh 6 km. Supir truk tronton baru mengetahui mobilnya menyeret truk LPG ketika pengendara lain di ruas jalan tol memberitahunya. Akibat peristiwa tersebut, supir LPG tewas di lokasi kejadian karena tubuhnya terjepit kemudi dan ekor truk tronton yang ditabraknya. Ada 2 kendaraan truk angkutan LPG yang menabrak truk tronton bermula dari kilometer 36 jalur Ambon, tol Jor Selatan di lajur 1 yang menabrak, kemudian mobil tersebut terbawa atau menempel di depan truk yang ditabrak, yaitu truk tronton. Lanjut, akibat dari kecelakaan ini 1 orang pengemudi truk angkutan LPG meninggal dunia dan saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit. Selanjutnya arus lalu lintas sempat terjadi kepadatan sekitar 2 km dari TKP. Namun saat ini sudah pembersihan dan sekarang sudah penormalan sehingga arus lalu lintas kembali normal. Peristiwa ini dalam penanganan Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas akibat remblong masih sering terjadi. Faktor utamanya adalah kurangnya perawatan dan penggunaan rem yang tidak tepat. Akibatnya, pengendara tidak dapat mengendalikan kendaraan dan menimbulkan korban. Untuk itu, pengendara harus lebih waspada dan melakukan perawatan secara rutin. Berikut beberapa tips agar terhindar dari masalah remblong. Pertama, periksa kondisi rem dan kampas rem sebelum berangkat. Kedua, ganti minyak rem secara berkala. Ketiga, gunakan gigi rendah saat melintasi jalan menurun panjang. Keempat, hindari memaksakan rem bekerja terus-menerus. Kelima, jika rem terasa mulai melemah, segera periksa ke bengkel resmi. Ingat, keselamatan berkendara adalah prioritas utama. Satu langkah pencegahan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.